Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Untuk mengawali ibadah kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyerahkan diri kami, untuk beribadah kepadamu. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami dan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Harap para pelayan-pelayan-Mu mulai hamba yang memainkan musik, Tuhan juga Engkau pakai, Engkau berkati, Engkau urapi dengan pengurapan yang dari surga, supaya sungguh Tuhan ibadah ini bersuasanakan surga. Terima kasih Tuhan, namun demikian di saat kami melaksanakan ibadah semacam ini, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi alat musik kami semua dalam urapan Roh Kudus-Mu. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 69. Ku sedia untuk mengabdi. Ku sedia untuk mengabdi dan berbakti padamu, karena Engkau yang ku kasihi, yang beri hidup padaku. Tuhan sedia mati menyembuhkan kesedihan hati. Kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Tuhan sedia mati menyembuhkan kesedihan hati. Kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Bait yang kedua. Dulu hidup ku sia-sia waktu di luar firman, namun hidup yang sebenarnya ku terima dari firman. Tuhan sedia mati menyembuhkan kesedihan hati. Kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Tuhan sedia mati menyembuhkan kesedihan hati. Kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita yang kedua.
Dari buku Psalm nomor 70. Di saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus. Juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesusku cinta. Kur, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesusku cinta. Di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus. Juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Haleluya. Cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesusku cinta. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesusku cinta. Kur dari pujian ini Tuhan begitu indah. Biarlah kata-kata ku cinta kepada Engkau itu bukan hanya kata-kata, tapi biarlah keluar dari dalam hati kami. Memang kami sungguh-sungguh mengasihi mencintai Engkau, bukan dengan filio apalagi eros, tapi sungguh-sungguh kami mencintai Engkau. Oleh karena kami sungguh-sungguh dari dalam hati kami mengasihi Engkau. Itulah kasih agape, kasih yang dari Allah, kasih yang disertakan dengan pengorbanan. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih lewat pujian ini, untuk supaya di hari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua ini Tuhan, kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, segenap hati kami, pikiran, akal budi dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami terutama, biarlah pengurapan-Mu itu nyata dalam hati kami, dan sekaligus pengurapan-Mu terhadap firman-Mu Tuhan, untuk supaya firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar untuk kami lupakan, tapi kami dengar untuk kami praktekkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sucikan hati, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, untuk supaya kami bisa fokus kepada Engkau. Namun demikian, sekali lagi, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Pakai para hamba-hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk supaya sungguh setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu diberkati dalam urapan Roh Kudus-Mu yang suci. Terima kasih, hamba pun tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini Tuhan ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada, tinggal dimanapun Tuhan. Biar Engkau juga menolong Tuhan, memberikan ketekunan, kesetiaan, untuk supaya rindu selalu akan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kembali, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, berterima kasih kalau sore hari ini kita masih mendapatkan kesempatan ya untuk kita bisa beribadah, ibadah raya. Ya, ibadah raya, ibadah hari Minggu, saudara sekalian, yang biasanya kita bertemu di gereja, namun demikian tidak mengapa, memang semua seizin Tuhan, untuk supaya kita masing-masing belajar mandiri dalam ibadah kita kepada Tuhan. Itu sebabnya biarlah berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan lanjut dalam pemeriksaan kita, saya sekalian, tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, setelah ada dua pribadi, yaitu Imam dan Lewi, setelah dia melihat keadaan orang yang turun dari Yerusalem itu, lalu dirampok habis-habisan oleh penyamun itu. Bukan hanya dirampok, tetapi juga dipukul dan ditinggalkan begitu saja. Tampillah tiga pribadi ini. Saya sudah menjelaskan semua ini, tapi tidak mengapa, sedikit kita mengulangi bagaimana sikap dari imam ini, yang seharusnya dia seorang pelayan Tuhan, seorang yang tugasnya mempersembahkan kurban, yang juga berdoa syafaat, sekaligus juga dia punya tugas adalah untuk memberkati, tetapi dia ternyata tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan benar, dengan baik, dan dia setelah melihat orang itu yang babak belur tadi itu, dia hanya melihat tetapi dia hanya lewat begitu saja. Itulah imam, seorang imam yang mewakili imam-imam di zaman sekarang ini, untuk supaya ini menjadi suatu koreksi buat kita. Tugasnya seorang imam itu adalah melayani Tuhan, sekaligus juga melayani sesama. Pribadi yang kedua adalah seorang Lewi, pun demikian sikapnya seperti imam ini, dia melihat tetapi dia juga lewat dari seberang, tidak tergerak hatinya, tidak juga dia tersentuh hatinya untuk bisa melayani, bisa menolong orang itu.
seorang Lewi atau Lewi ini, saudaraku, ini juga mewakili para hamba Tuhan, sebab seorang Lewi ini seorang atau suku di saat itu adalah salah satu suku dari 12 suku Israel itu yang dikhususkan untuk pekerjaan rumah Allah. Jadi kalau sekarang prakteknya adalah Lewi ini mewakili para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, saudaraku, yang seharusnya punya tugas untuk melayani. Bahkan kalau ada domba satu pun terhilang, dia harus mencari satu domba itu dengan meninggalkan 99 domba yang lain demi satu domba ini. Saudaraku, ternyata seorang Lewi, hamba Tuhan atau gembala atau pendeta ini pun juga tidak memberikan suatu perhatian atau menolong, saudaraku. Bahkan, saudaraku, dia juga meninggalkan begitu saja. Dia lewat, dia melihat, dia lewat saja, meninggalkan begitu saja. Tapi pribadi yang ketiga inilah, saudara sekalian, yang kita akan dalami, saudaraku. Jati diri dari seorang Samaria ini, saudaraku, itu dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-48. Itu di sana disebutkan, atau lebih baik dibaca ini lebih dulu. Ya. Sebelum kita membaca lebih dulu pembacaan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33 dan 34. Lukas 33. Ya, pasal 10 Lukas 10 ayat 33. Lebih dulu itu saja. Ya, terus. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Jadi ini sama. Mereka juga sedang dalam perjalanan, artinya dia melewati tempat itu, saudaraku. Ya, sedang dalam perjalanan, terus. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Terus. Dan ketika ia melihat orang itu. Ya, ini beda. Ketika melihat orang itu, kalau imam dia lewat, kalau seorang Lewi dia juga melihat tapi juga lewat, saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan ini? Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, jadi ini bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, terpaksa oleh karena dia punya jabatan pelayanan, tidak. Tapi ini seorang Samaria ini adalah betul-betul tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan saya sudah menunjukkan, saudaraku, tapi tidak mengapa kita mengulang kembali jati diri dari seorang Samaria ini yang sesungguhnya. Kok begitu luar biasa, padahal seorang Samaria itu tidak berakrab-akraban dengan orang Yahudi atau dengan orang Israel, saudaraku. Jadi Samaria ini dianggap sebagai orang kafir. Tapi kita akan lihat siapa pribadi seorang Samaria yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-33 ini. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-48. Yohanes pasal 8 ayat 48. Yohanes 8 ayat yang ke-48. Ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus. Ya, ini setelah terjadi suatu perbincangan antara orang-orang Yahudi, ya, bahwa dia mengaku orang Yahudi itu, dia itu anak Abraham, saudaraku. Tapi setelah berbincang selesai, ayat yang ke-48 ini, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria, ya, dan kerasukan setan? Ya, sebab apa? Orang Yahudi ini ya dikatakan oleh Tuhan, kalau saja bapakmu Abraham, pasti engkau juga mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi kamu tidak. Kamu menangkap, mau membunuh aku, saudaraku. Lalu Tuhan sebutkan, bapakmu adalah bapak pendusta, bapak pembohong. Ya. Dan ini yang Tuhan tunjukkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ya, coba Injil Yohanes pasal yang ke-8
bagaimana perbincangan ini terjadi, saudara sekalian, pasal yang ke-8, ayat yang ke-41. 41 lebih dulu. Yohanes 8, Ayat 41. ayat yang ke-41. Ya, Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. ya, kamu mengerjakan. Nanti saudara bisa membaca ayat sebelumnya. Ya, di sana disebutkan, ya, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Ya, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, Ya, kami tidak dilahirkan dari zina. ya, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, Ya. yaitu Allah. Ya, dan seterusnya, saudaraku, ayat 44. Ayat yang ke-44. Ya, Iblislah yang menjadi bapa. nah, ini saudaraku, berangkat dari sini, maka Yesus ini disebutkan ayat 48, iblislah yang menjadi bapakmu, terus, Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. ya, Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. inilah iblis itu pembunuh manusia sejak semula, terus, Dan tidak hidup dalam kebenaran. ya, terus, Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. terus, Apabila ia berkata dusta, Ya. ia berkata atas kehendaknya sendiri. ya, Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. ya, puji Tuhan. Dan akhirnya ayat 48 ini setelah begitu keras Tuhan berbicara kepada orang-orang Yahudi ini, maka orang-orang Yahudi ini menjawab. Ayat 48. Ayat yang ke-48. Ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar bukankah benar? kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria Ya, dan kerasukan setan? ya. Jadi kita bisa melihat, saudaraku, di pemandangan orang Yahudi ini, bahwa Yesus ini adalah orang Samaria, itu dianggap kafir, saudaraku, dan sekaligus kerasukan setan. Ini bagi kita, saudaraku, apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini, saudaraku, ini justru berkat bagi kita. Yesus dianggap orang Samaria, yaitu dianggap bangsa kafir dan kerasukan setan. Atau dengan kata lain, Yesus itu orang kafir dan gila. Orang kerasukan setan itu apa kalau nggak gila? Seperti orang yang di Gadara itu. Jadi semacam sejauh itu pandangan orang Yahudi ini. Jadi ini jati diri yang disebutkan dalam Injil Lukas pasal 10 tadi. Seorang Samaria itu adalah menunjuk pribadi Yesus sendiri yang tergerak hati oleh karena belas kasihan. Lah, kepada kita penyebutan Yesus dianggap orang Samaria, bangsa kafir dan kerasukan setan itu artinya apa? Artinya Yesus itu rela mati, terkutuk di kayu salib, saudaraku, untuk menolong bangsa kafir yang kerasukan setan. Lah, kita ini siapa, saudaraku? Jadi dengan kalimat yang diucapkan oleh orang Yahudi ini, saudaraku, terhadap Yesus, disebutkan orang Samaria dan kerasukan setan, justru ini berkat buat kita. Yesus rela mati terkutuk di kayu salib untuk menolong bangsa kafir yang kerasukan setan. Jadi ini menunjuk belas kasihan yang disebutkan dalam Injil Lukas. Inilah belas kasihan atau anugerah Tuhan yang besar bagi bangsa kafir, sehingga kita ini, saudaraku, juga boleh mendapatkan hak waris tentang kerajaan surga. Kita mendapatkan berkat juga dari Abraham yang tadi diperbincangkan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat-ayat yang ke-39 dan seterusnya itu. Nah, jadi Yesus ini disebutkan orang Samaria dan kerasukan setan. Sekali lagi, ini justru berkat buat kita bahwa dia rela terkutuk, tergantung di kayu salib untuk supaya bangsa kafir kita ini boleh mendapatkan bagian.
bukan karena janji, tapi karena percaya, karena beriman kepada Yesus. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Ya, kita baca Galatia pasal yang ketiga, saudara sekalian. Kita akan melihat di sana. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat yang ke-13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Kita yang dimaksud ini adalah bangsa kafir, yaitu sidang jemaat Galatia. Jadi surat ini tertuju kepada Galatia. Kristus telah menebus kita. Yang menyampaikan ini adalah Paulus dari kutuk hukum Taurat, terus Dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk Karena kita bangsa kafir. Jadi ini yang harus kita pahami. Kenapa disebutkan dia Yesus orang Samaria dan kerasukan setan? Karena dia mau terkutuk dan dia mau mati dan dia mau tergantung di kayu salib, saudaraku. Karena kita terus. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi saudara, di zaman-zaman dulu, saudaraku, orang yang dosanya terlampau berat, atau dia menyangkal, atau dia itu menghujat Tuhan, dia patut dihukum mati, yaitu dengan cara digantung. Di dalam ulangan pasal 21, saudaraku, atau lebih baik kita membaca supaya kita tahu, saudaraku. Sebelum jangan ditutup itu, saudaraku, jangan ditutup. Ulangan pasal 21. Kitab Ulangan pasal 21, saudaraku. Ulangan 21 ayat 23. Ayat 22, boleh. Ulangan 21 ayat yang ke-22. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ya, terus? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Terus? Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Terus? Sebab seorang yang digantung terkutuklah oleh Allah. Ya, terus? Janganlah engkau menajiskan tanah yang kuberikan Tuhan Allahmu. Diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ini nubuatan kitab Ulangan ini, saudaraku. Ini betul-betul terjadi pada Yesus. Terjadi pada Yesus. Dia terkutuk. Ya, dia katakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus itu, dia terkutuk itu, dijadikan kutuk itu, atau dia menjadi kutuk itu, saudaraku. Itu bukan oleh karena dia melakukan suatu kejahatan, saudaraku. Dia terkutuk dan mau menjadi kutuk itu, saudaraku. Terkena kutuk itu, justru itu untuk bangsa kafir. Itu sebabnya orang Yahudi mengatakan, benar bahwa kamu orang Samaria dan kerasukan setan. Ini maksudnya itu. Bagi kita pengertiannya adalah Yesus itu mau terkutuk dan mau tergantung di kayu salib itu untuk pelanggaran dan dosa kita. Kembali kepada Galatia pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-14. Galatia 3 ayat yang ke-14. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia. Ya, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, berkat Abraham itu sampai ke bangsa-bangsa lain. Saya mau tanya, berkat apa yang ada pada Abraham itu? Berkat yang ada pada Abraham itu, dia diberkati dan menjadi berkat. Berkat Abraham itu
sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tujuannya untuk supaya bangsa-bangsa lain, bangsa kafir itu yang disebutkan bangsa lain itu bangsa kafir, saudaraku. Itulah kehidupan kita untuk supaya kita bangsa kafir yang mendapatkan oleh karena dia, ya, supaya di dalam dia untuk bangsa kafir ini berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, terus sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, bukan berkat Abraham karena janji. Kalau karena janji itu kepada orang Israel, itu karena janji. Tapi bagi bangsa kafir, ayat mengatakan, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Oleh karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya inilah, maka kita boleh mendapatkan janji, yaitu berkat Abraham, untuk supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita ini khususnya dari bangsa kafir ini, saku, betul-betul mendapatkan belas kasihan dan anugerah yang besar, ya, yang kita bisa rasakan sekarang ini. Berkat Abraham itu akhirnya menjadi juga bagian kehidupan kita. Nah, sekarang kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-10. Ya, jadi jati diri dari seorang Samaria itu adalah pribadi Tuhan. Jadi jawabannya itu jelas. Inilah yang saya sebutkan, ayat menerangkan ayat itu. Ayat yang satu diterangkan oleh ayat yang lain. Kalau kita hanya membaca dalam Injil Lukas pasal 10 ini, ayat 33, kita tidak akan pernah mengerti siapa seorang Samaria ini. Tetapi Injil yang lain, Injil Yohanes pasal 8 ayat 48 menjelaskan bahwa Yesus itu juga disebut orang Samaria dan kerasukan setan. Itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita bisa mengerti, sekali lagi, dia terkutuk. Itu bukan karena dosa pelanggarannya, tapi oleh karena kejahatan, oleh karena dosa yang bangsa kafir itu sudah alami. Dia mau menjadi kutuk supaya bangsa kafir ini boleh mendapatkan berkat Abraham. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Kalau di sini, apa yang seorang Samaria ini perbuat untuk seorang yang babak belur tadi. Ayat yang ke-34. Lukas 10 ayat yang ke-34. Ya. Ia pergi kepadanya. Ya, ia pergi kepadanya. Lalu membalut luka-lukanya. Ya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, sampai di situ saja. Sampai ayat yang ke-34a. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini cara orang Samaria ini menolong, yaitu cara Tuhan Yesus menolong. Cara Tuhan Yesus menolong, yaitu Yesus menyiram luka-luka dengan minyak dan anggur, lalu membalutnya sampai tidak kelihatan lukanya. Jadi kalau kita ringankan, kita untuk mempermudah kita bisa mengerti adalah ini maksudnya ayat pasal 10 ayat 34a ini adalah Yesus menyirami luka-luka ini yang cara Yesus menolong, yang diperbuat Yesus terhadap orang yang sedang dirampok habis-habisan itu, yaitu Yesus di samping dia tergerak hati oleh belas kasihan,
tapi dia juga menolong, yaitu dengan cara menyiram luka-luka dengan minyak dan anggur, lalu membalutnya sampai tidak kelihatan lukanya. Artinya apa buat kita? Tadi dalam Galatia pasal 3 ayat yang 13, dia terkutuk. Dia mau menjadi terkutuk untuk supaya pelanggaran-pelanggaran kita, untuk supaya berkat Abraham itu sampai pada kita. Nah sekarang, jika Yesus itu menyirami luka-luka dan minyak dan anggur, lalu membalutnya sampai tidak kelihatan lukanya, artinya bagi kita, di kayu salib, perhatikan, di kayu salib, Yesus saat di kayu salib, Yesus dia mengampuni dengan darahnya, bagikan luka itu disiram dengan minyak dan anggur. Di atas kayu salib, Yesus mengampuni dengan darahnya, menutupi dosa kita dengan darahnya yang suci, saudaraku, sehingga kita boleh mengalami pembenaran dari Tuhan, sekaligus kita mengalami pengurapan Roh Kudus itu, mengalami pembenaran dari Tuhan, sebab di atas kayu salib itu dia mati untuk mengampuni segala dosa, menutup dosa kita, tapi juga kebangkitannya untuk pembenaran kita, saudaraku. Ya, untuk supaya apa? Supaya kita juga mengalami pengurapan daripada Roh Kudus-Nya. Ini yang Tuhan lakukan untuk orang yang babak belur ini. Ya, puji Tuhan. Nah, saat itu saudaraku, sebetulnya kehidupan ini kehidupan orang yang sudah berada di Yerusalem. Sudah berada di Yerusalem, sudah dalam suasana ibadah, sudah dalam suasana pelayanan. Tidak dijelaskan oleh Alkitab apakah dia itu ke Yeriko itu mau pulang kampung atau bagaimana, atau sekedar jalan, atau sekedar dia ingin melampiaskan keinginannya, tidak dijelaskan. Tapi yang pasti kehidupan itu sudah meninggalkan Yerusalem, sudah meninggalkan suasana ibadah, meninggalkan kota damai, meninggalkan kandang penggembalaan. Kemarin saya sudah menjelaskan untuk sesuatu hal di Yeriko. Tapi seizin Tuhan, dia harus mengalami musibah semacam itu. Tetapi perumpamaan ini bukan hanya sekedar perumpamaan, tapi memberikan suatu pengertian kepada kita. Ya, kepada bangsa kafir, Tuhan itu juga menolong. Ya, tetapi kepada kehidupan yang tadinya sudah dalam suasana ibadah, pelayanan, lalu dia coba tinggalkan Tuhan, Tuhan pun juga menolong. Tuhan pun juga menolong. Coba dari ayat-ayat ini, saudaraku, biar kita sungguh-sungguh disadarkan. Terlalu berisiko kalau kita sudah berada di Yerusalem, sudah dalam suasana ibadah pelayanan, lalu kita tinggalkan ibadah pelayanan hanya untuk mengejar perkara-perkara dunia. Sekalipun kita membutuhkan yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, kita membutuhkan itu. Tetapi kita tetap meyakini sesungguhnya kalau kita bisa mengutamakan ibadah, mengutamakan pelayanan itu kepada Tuhan, saudaraku, saya punya keyakinan yang penuh, saudaraku, bahwa Tuhan juga tidak akan mungkin akan meninggalkan kita, akan membiarkan kita begitu saja. Pasti dia juga bertanggung jawab untuk memberikan satu pemeliharaan kepada kita.
Ya, sebab apa? Sebab kita umat yang sudah ditebus dengan darahnya. Artinya kita miliknya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan miliknya. Bukan hanya milik kita, ada biji matanya Tuhan yang mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Sekalipun mungkin kita diizinkan ya berada di padang belantara yang tandus sekalipun, kita mungkin juga dalam lingkungan auman binatang buas sekalipun, itu pun Tuhan tidak akan pernah untuk membiarkan kita. MBA tadi pagi atau kemarin, sekalipun kita di padang yang tandus dengan auman binatang buas sekalipun, Tuhan tetap menjaga, melindungi, bahkan Tuhan memelihara kita. Sebab kita biji matanya Tuhan. Yang tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah di hari-hari ini kehidupan kita, dengan apa yang terjadi dalam kisah ini, mungkin ini juga terjadi pada kita. Banyak hal yang kita alami, saudaraku. Babak belur mungkin dalam kehidupan pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Ayolah, di saat semacam itu saatnya untuk kita mengoreksi diri. Sekaligus di saat itu kita tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah membiarkan kita. Yang terpenting ketika kita menghadapi hal semacam itu, ya, dari dorongan firman Allah itu, saudaraku, dari dorongan kasihnya Allah itu, saudaraku, ya, untuk mendorong kita, saudaraku, lewat firman yang keras, tajam dan keras ini, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ini, saudaraku, justru membawa kita untuk kita bisa mengkoreksi diri, untuk supaya kesalahan kita dinyatakan oleh Tuhan. Sebab yang bisa menyatakan kekurangan, kesalahan kita hanya Tuhan lewat firman-Nya. Di saat kesalahan kita dinyatakan oleh Tuhan, saudaraku, biar kita juga sejujur-jujurnya akan mengaku kepada Tuhan. Sejujur-jujurnya kita mengaku kepada Tuhan. Kalau itu berkaitan dengan sesama, maka kita pun juga mengaku kepada sesama. Itu sama dengan kita datang, saudaraku, pada Yesus, pada kayu salib itu. Puji Tuhan. Datang kepada Yesus di kayu salib itu, kita mengaku, maka disitulah letak atau tempat penyelesaian itu terjadi. Dan betul-betul di saat itu, luka-luka itu akan mengalami suatu penyiraman minyak dan anggur, dan Tuhan balut sampai kita tidak kelihatan pernah berbuat dosa. Itu yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Dibaca ayatnya, 1 Yohanes pasal yang pertama. Ini ayat tidak asing buat kita. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan 10. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita. Nah, tadi oleh pekerjaan firman Allah dari pihak kita, saku. Dari pihak kita, saku. Ya, ketika firman Allah itu disampaikan, kesalahan kita dinyatakan, dan kita menyadari, saku, dan kita mengaku kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. dan dia membalut kita sampai luka-luka itu tidak nampak. Dia mengampuni, tapi dia juga menyucikan kita dari segala kejahatan, membersihkan kita sampai kita ini tidak berbekas, bagaikan luka itu tidak meninggalkan bekas. Diampuni tapi disucikan. Syaratnya setelah diampuni kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengulangi dosa lagi. Tuhan menyucikan, dia mengampuni, tapi dia menyucikan kita. Ya, seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Dan di saat itu pengurapan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Pengurapan dari Roh Kudus itu akan menjadi nyata, sehingga betul-betul kita ya tidak akan melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Sebab benih ilahi itu, benih firman Allah itu sudah tertancap dalam hati kita. Firman dan urapan Roh Kudus itu betul-betul mengerjakan hati kita dan tinggal di dalam hati kita, sehingga kita tidak dapat berbuat dosa. Jadi bukti bahwa kita diampuni dan Tuhan tidak mengingat, Tuhan menyucikan, ya sampai seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Buktinya kita tidak berbuat dosa lagi. Ini harus kita buktikan. Kalau sudah diampuni, kita jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kita mau hidup benar, saudara sekalian, lepas dari dosa. Ya, itu sama dengan terlepas dari tangan penyamun, terlepas dari tangan setan. Ya, tetapi sebaliknya, kita hidup dalam tangan anugerah Tuhan. Dia katakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita hidup oleh karena belas kasihan, hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga kita selamat saku dan diberkati Tuhan. Dalam Galatia tadi, berkat Abraham itu sampai pada kehidupan kita. Coba 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, kita buktikan. Ya, kalau kehidupan itu sudah diampuni oleh Tuhan, disucikan, saudaraku. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang 9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Ya, dan sampai 9. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Lah, ini bukti bahwa kita sudah dibenarkan, sudah diampuni, sudah disucikan oleh Tuhan. Berarti kita bisa hidup benar, lepas dari dosa. Artinya kita terlepas dari tangan penyamun, tangan setan, dan kita hidup dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Habis sebaliknya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Berasal dari iblis. Dia konconya iblis. Berasal, bukan hanya konconya, berasal dari iblis. Terus, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulai. Persis seperti apa yang dikatakan Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Saudara sekalian. Ya, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk
Untuk inilah Ya, anak Allah menyatakan dirinya. untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya dengan cara apa? Dengan dia terkutuk di atas kayu salib. Ya, terus? Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Musuh yang terakhir itu maut, itu dia kalahkan. Membinasakan di sini disebutkan, membinasakan perbuatan iblis itu. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Sebab benih ilahi, benih firman Allah, benih kebenaran tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak berbuat dosa. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ini luar biasa. Kalau benih ilahi itu, benih firman kebenaran itu, atau firman Allah itu ada di dalam hati saku, disebutkan ia tidak dapat berbuat dosa. Terus? Karena ia lahir dari Allah. Karena ia lahir dari Allah. Jadi ini pengertian daripada bagaimana seorang Samaria ini dia, ya, yang menunjuk pribadi Yesus itu dia menyirami luka-luka dan minyak dan anggur dan membalutnya sampai tidak kelihatan lukanya ini. Kepada orang yang babak belur, prakteknya sekarang kepada kita, itulah yang Tuhan buat kita. Dia membalut sampai seperti tidak pernah berbuat dosa lagi dan tidak dapat berbuat dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 ini. Kita akan lanjutkan. Kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-10 tadi, ayat yang ke-34 tadi belum selesai, diulangi, dibaca. Lukas 10 ayat yang ke-34. Ya. Ia pergi kepadanya. Ya. Lalu membalut luka-lukanya. Ya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, ini lanjutannya. Terus kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ya. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian. Dan kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi ini yang Tuhan Yesus lakukan. Yang saat itu dalam Injil Lukas, yang seorang Samaria ini lakukan. Bukan hanya menyiram minyak dan anggur dan membebatnya, saudara sekalian. Tapi yang Tuhan lakukan itu, sampai dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dibawa ke tempat penginapan, saudara sekalian, dan merawatnya. Penginapan ini, yang dalam pengertian penginapan ini, penginapan itu untuk sekarang, menunjuk kandang penggembalaan. Jadi kalau kita sadar bahwa dalam kandang penggembalaan itulah tempatnya untuk merawat kehidupan yang sakit. Jadi orang yang ke gereja itu orang yang butuh pertolongan. Digambarkan seperti orang yang babak belur, orang yang sakit. Jadi ini yang harus kita sadari. Jangan kita merasa terlalu gagah, terlalu hebat kita datang ke gereja. Termasuk saya. Sebagai hamba Tuhan pun di hadapan Tuhan juga domba-domba. Ya, juga di hadapan Tuhan sebagai domba-domba.
Sama kita datang kepada Tuhan itu, kita masuk dalam kandang penggembalaan itu. Tapi kita bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur setelah Tuhan bebat, Tuhan siram dengan minyak dan anggur, Tuhan bebat. Tidak ditinggal begitu saja, masih dibawa ke tempat penginapan, saudaraku, dan merawatnya. Di tempat penginapan juga ada tenaga untuk merawatnya. Sebab nanti di lanjutan ayat itu jelas, saudara sekalian. Ya, keesokan, coba ayat 35, Mas. Ayat yang ke-35. Ya. Keesokan harinya, Iya. ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Nah, jadi dia juga penginapan itu ada pemiliknya. Sampai di situ saja. Saya hanya ingin tunjukkan ini. Dibawa ke penginapan, tapi dia juga merawatnya sampai keesokan harinya. Puji Tuhan. Ini sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan periksa ayat yang ke-35 kita. Nanti jika Tuhan izinkan nanti hari Rebo PA, saudaraku, kita akan bahas tentang ayat 35 ini. Tapi di sini kita bisa melihat, bukan hanya dia menyirami minyak dan anggur dan membebat atau membalutnya, tapi Tuhan itu sampai juga membawa ke penginapan. Di sana dia juga merawatnya. Coba kalau kita melihat ayat ini, betapa Tuhan itu terhadap kita. Tadi saya mengatakan penginapan ini menunjuk kandang penggembalaan. Di dalam kandang penggembalaan itulah tempat untuk merawat orang-orang sakit, jemaat-jemaat yang sakit, artinya jemaat-jemaat atau kehidupan-kehidupan yang banyak masalah dan persoalan perlu dirawat di kandang penggembalaan. Saudara sekalian, di kandang penggembalaan inilah tempat untuk bisa menyelesaikan masalah dan persoalan lewat firman penggembalaan itu. Lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Sampai di kandang penggembalaan itu, kita bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal, dengan Allah Roh Kudus, dengan anak Allah, dengan Allah Bapa. Kita terpelihara di sana. Ada apa dalam kandang penggembalaan itu? Dalam susunan tabernakel, saudaraku, kandang penggembalaan itu menunjuk ruangan suci, saudaraku. Di sana ada 3 macam alat, saudaraku. 3 macam alat ini untuk sekarang adalah menunjuk kepada 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan untuk kita, untuk supaya kita terpelihara, terawat di situ. Sakit penyakit kelemahan kita terobati di sana. Ya, yang pertama adalah di ruangan suci itu ada pelita emas. Apa itu pelita emas? Mungkin kalau kita hanya lihat gambar, oh ya pelita emas. Tapi sesungguhnya itu menunjuk ibadah. Menunjuk ibadah, yaitu buat kita kalau dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43, ayat 42-43, di sana ada 3 macam ketekunan. Untuk pelita emas ini adalah ketekunan dalam kebaktian umum atau kebaktian ibadah raya seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini kita ini melaksanakan ibadah pelita emas. Nah, ibadah-ibadah ini, saudara sekalian, harus kita tekuni. Kita tekun. Ya, tekun dalam kebaktian umum atau ibadah raya. Itu sama dengan kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam karunia-karunia-karunia-Nya. Bersekutu dengan Allah Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya. Untuk apa? Untuk supaya jemaat itu atau sama dengan domba itu diberi minum. Nah,
Roh Kudus itu bagikan minum yang menyegarkan supaya menjadi segar. Rohani anak Tuhan itu lewat karunia karena Roh Kudus, lewat pengurapan Roh Kudus itu, saudaraku. Maka domba-domba itu, jemaat itu, kehidupan yang lemah itu, yang babak belur itu bisa bangkit semangat kembali dan tetap bisa setia kembali, berkobar-kobar kembali dalam ibadah pelayanan. Jadi kita lihat di situ. Jadi penginapan ini menunjuk kandang penggembalaan untuk sekarang ini. Tempat untuk kita dirawat. Ya, untuk supaya betul-betul kita disegarkan oleh Tuhan. Ada alat yang kedua adalah meja roti sajian. Ini juga bicara tentang ibadah. Ya, tidak mengapa saya ulang-ulang supaya kita betul-betul bukan hanya mahir, saudaraku, tapi kita bisa mengalami, menikmati, bukan hanya sekedar untuk kita datang ibadah raya memenuhi kewajiban, tapi betul-betul kita rindu untuk bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Sekarang yang kedua adalah meja roti sajian, yaitu ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab. Meja roti sajian ini, ketekunan. Jadi PA ini juga membutuhkan ketekunan, kesungguhan hati, ketekunan dalam ibadah atau kebaktian pendalaman Alkitab, dan disertakan dengan perjamuan suci. Ya, firman pengajaran atau pendalaman Alkitab, saudara, yang disertakan dengan perjamuan suci. Ini sama dengan persekutuan. Kita sedang bersekutu dengan anak Allah dalam firman dan kurban Tuhan dan kurban Kristus itu. Saudara sekalian, ya, untuk apa, saudaraku? Untuk supaya kita diberi makan, domba itu diberi makan, jemaat itu diberi makan, supaya kuat, saudaraku. Ya, coba kalau kita nggak diberi makan, saudaraku, karena nggak ada makan, nggak ada yang diberi, nggak ada sesuatu yang kita berikan makan, maka lama-lama kehidupan itu, jemaat itu, domba itu akan menjadi lemah. Maka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, maka tidak sedikit yang akan mati, artinya banyak yang akan mati. Tapi dengan adanya Tuhan itu, ya, lewat ibadah pendalaman Alkitab ini, bagikan kita diberi makan oleh Tuhan untuk supaya kita menjadi kuat, tetap hidup benar, tetap hidup suci dalam firman pengajaran itu, firman Allah itu, dalam urapan Roh Kudus itu, dan tidak jatuh bangun dalam dosa. Pengalaman seperti seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini tidak terjadi lagi. Kenapa? Sebab kuat karena adanya makanan. Sehingga tidak timbul satu keinginan-keinginan yang lain. Dia hanya bagaimana dia menggunakan hidupnya untuk bisa mendapatkan makanan firman Allah dan perjamuan suci. Sampai sewaktu-waktu kita kalau tekun dalam hal ini, maka ketika zaman antikris nanti tiba dan perempuan atau gereja sempurna itu disingkirkan ke padang pasir, jauh dari mata ular, maka di sanalah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Sebab di sana di pasang pasir tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan, maka Tuhan kembali akan pelihara gerejanya itu dengan firman dan perjamuan suci. Kita terpelihara. Kita terpelihara oleh Tuhan. Kita diberikan makan supaya kita kuat, tetap hidup benar, dan suci, tidak jatuh bangun dalam dosa. Alat yang ketiga, yaitu mezbah dupa emas. Ini juga bicara tentang ibadah. Inilah ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Tadi, dan meja roti itu tadi, saudaraku, itu bicara tentang
ketekunan dalam pengajaran firman Allah dalam Alkitab yang disertakan dengan perjamuan suci, suatu ini sama dengan kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk bersekutu dengan anak Allah. Kita lihat, yang pertama dengan Allah Roh Kudus, yang kedua kita tekun dalam pengajaran firman Allah dan perjamuan suci, kita dibawa untuk bersekutu dengan anak Allah. Maka yang ketiga ini, mesbah dupa emas ini, tekun dalam kebaktian doa penyembahan. Ini sama dengan kita dibawa oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Sama dengan kita diberikan nafas supaya hidup. Di tubuh, jiwa, dan roh kita itu terpelihara. Ya. Sama dengan domba atau jemaat atau kehidupan kita itu bernafas supaya hidup lewat doa penyembahan. Itu sebabnya sangat penting kita menganggap doa penyembahan itu bukan sesuatu. Mungkin tidak dalam ibadah semacam ini kita tidak bisa ke gereja atau menyembah. Kita di tempat kita masing-masing. Untuk supaya kita hidup, kita perlu nafas. Perlu nafas hidup. Perlu kita menyembah kepada Tuhan. Supaya semakin kita menyembah kepada Tuhan, semakin Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita. Ya, sehingga kehidupan kita yang hidup ini menjadi kehidupan yang berguna. Sampai hidup kita kekal bersama Tuhan. Jadi, tadi saya mengatakan penginapan ini menunjuk kandang penggembalaan. Tuhan bawa ke sana. Jadi, kandang penggembalaan itu adalah tempat orang-orang yang sudah selamat. Tadi kan sudah disirami minyak dengan anggur dan bebat dibalutnya. Nah, sekarang kalau sudah selamat, sudah diampuni dosanya, sudah disucikan dosanya, ya harus dibawa ke penginapan. Saudara sekalian, untuk apa? Untuk spesial dirawat. Masa proses perawatan ini membutuhkan waktu. Ya, ketika saya sakitnya di rumah sakit cuma 3 hari. Tapi perawatannya berbulan-bulan sampai hari ini. Dalam perawatan. Mesti kontrol tiap bulan ke rumah sakit. Rasanya rasa bosan juga. Pula apalagi situasi kayak gini, datang ke rumah sakit itu mikir 2 kali. Tapi itulah. Kenapa? Karena masih ingin mau dirawat. Mau dipelihara, dijaga kesehatannya. Nah, kalau dalam kandang penggembalaan, setelah diselamatkan, jadi kandang penggembalaan itu tempatnya orang yang sudah selamat. Tapi perlu dirawat, perlu dipelihara, sekalian. Sampai sewaktu-waktu kehidupan itu sembuh secara sempurna atau menjadi sempurna, saudaraku. Nah, ini. Sehingga kalau saya simpulkan bahwa dalam kandang penggembalaan itu, saudaraku, sesungguhnya kalau kita menyadari, tadi saya katakan kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus, bersekutu dengan anak Allah, bersekutu dengan Allah Bapa. Artinya tubuh, jiwa, dan roh kita ini lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan dalam kandang penggembalaan ini, tubuh, jiwa, dan roh kita ini semakin hari semakin melekat pada Allah Tritunggal di dalam Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Semakin melekat dalam Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melekat dengan Tuhan Yesus Kristus, tadi bukan 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi, sehingga kita tidak bisa dijamah lagi oleh setan. Artinya kita tidak dapat berbuat dosa.
atau tidak bisa dijamah lagi oleh setan. Saudara sekalian, sehingga kalau kita sudah semacam itu, saudaraku, apa yang kita alami, saudaraku, maka kehidupan itu pasti mengalami damai sejahtera, hidup enak dan ringan. Kita dipelihara oleh Tuhan secara jasmani, terutama secara rohani. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya ulang-ulang kali Tuhan itu begitu luar biasa kasih-Nya kepada kita. Tidak cukup untuk menyirami dengan minyak dan anggur lalu membalutnya. Tapi Dia juga perlu membawa ke tempat penginapan. Dan perlu juga Dia juga merawat. Dan selanjutnya, baru ayat mengatakan, keesokan harinya, Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini perbuatan Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua. Baik yang sakit yang dirawat, maupun yang merawat itu, semua mendapatkan upah saat dia datang kembali. Untuk dia melunasinya. Kalau andai kata ada yang kurang, yang belum terbayar. Puji Tuhan. Ini perbuatan Tuhan untuk kita. Itu sebabnya, saudara, kalau kita sudah dibawa ke penginapan dan kita sedang dirawat di hari-hari ini dalam kandang penggembalaan, biar kita tekuni. Biar kita tekuni, kita setia. Pengalaman apa yang terjadi pada orang yang turun dari Yerusalem ini, biar ini menjadi pelajaran kepada kita. Ayo kita mau mengoreksi diri. Kalau kita sudah pernah melakukan atau ingin melakukan lebih baik, jangan. Biar kita lebih baik tekun di Yerusalem. Tetap berada di Yerusalem. Tetap ada di penginapan itu. Supaya kita terus mendapatkan perawatan sampai sembuh secara sempurna. Jika Tuhan datang, maka kita akan dibawa juga dengan tubuh yang sempurna, tubuh rohani yang sempurna ini bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari NR 203. NR 203. Ajarku berharap. Ajarku berharap. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajarlah rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan
mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kita tundukkan kepala sambil kita renungkan pujian ini. Lewat pujian ini biar kita diajar mengerti. Lewat firman Tuhan yang baru kita dengar, kita juga diajar mengerti untuk kita tekun setia akan rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Tuhan itu setelah Dia menyiraminya dengan minyak dan anggur dan membalutnya, tidak cukup hanya di situ, tapi Dia juga membawa dia untuk dirawat di tempat penginapan dan merawatnya. Itulah yang Tuhan lakukan juga buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dari atas. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Ambillah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku, haleluya, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Mas Didit Eko berdoa syukur. Bapa yang baik, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur Tuhan. Ya Tuhan. Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Amin, amin. Sampai saat hari ini Tuhan, kami masih dapat Haleluya. beri kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Karena belas kasihan-Mu Tuhan Ya, buat kehidupan kami Tuhan. Amin, amin. Kami telah dipilih Tuhan saat hari ini. Haleluya, Ini haleluya. merupakan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga telah mendengar firman-Mu. Haleluya. Engkau kasih kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya. membebat kami Tuhan. Engkau Haleluya. Engkau menyirami kami dengan minyak dan anggur Tuhan. Ya, Itu Tuhan. merupakan perhatian-Mu buat kehidupan kami Haleluya. Tuhan. Yang sering kami selalu memberontak akan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Tapi percaya, Haleluya. Tuhan, Engkau masih memperhatikan kami Tuhan. Amin. Demi detik Tuhan, jam demi jam Tuhan. Haleluya. Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan. Haleluya. Itulah bukan kemurahan-Mu Tuhan buat kehidupan Terima kami kasih, Tuhan. Tuhan. Engkau juga menyembuhkan kami dan membalut kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Haleluya. Tuhan. Terima Terima kasih kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman itu tertanam dalam setiap Haleluya. kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau menguatkan iman kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak kami berdoa Tuhan. Haleluya. Untuk hamba-Mu Tuhan. Ya, yang Tuhan. telah Engkau pakai Tuhan bibir dan lidahnya Tuhan Kemurahan, untuk menyampaikan firman Haleluya. pengajaran ini Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima Sekali kasih, lagi Tuhan, Tuhan. bila dia hikmat dan akal budi Tuhan Ya, dalam Tuhan. setiap firman yang disampaikan Haleluya. Tuhan, Haleluya. bukan dari kekuatannya, Haleluya. bukan dari urapan darimu Tuhan, dari Roh Terima Kudus kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih, Bapak. Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk saudara Haleluya. Tuhan, Haleluya. di KKM dimanapun dia berada Tuhan, Ya, yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, Haleluya. Engkau jauh, yang mungkin sedang jauh dari Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan, Engkau tarik Haleluya. kembali Tuhan, Tarik untuk kami kembali, bersama-sama mendengar firman Haleluya. yang menguatkan ini Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Tuhan, terima kasih Terima Tuhan. kasih, Sekali lagi Tuhan kami berterima kasih Haleluya. akan firman-Mu yang telah Haleluya. disampaikan bagi kehidupan kami ini Tuhan. Terima Terima kasih, kasih Tuhan, terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan, terima doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Untuk kegiatan gereja nanti hari Rebu, saku di jam yang sama ada ibadah pendalaman Alkitab yang disertakan dengan perjamuan suci. Perjamuan suci roti dan anggurnya untuk supaya disiapkan sendiri. Saku rotinya bisa dari hosti atau bisa dari roti, anggurnya kalau tidak ada anggur bisa menggunakan buah yang diperas waktu diambil airnya atau dengan sirup apa yang ada, syukur-syukur bisa kita mendapatkan, bisa mempunyai anggur atau membeli di tempat-tempat yang ada dijual saku, dan di sana kita akan bersama-sama ya ibadah PA yang disertakan dengan perjamuan suci, dan dilanjutkan pada hari Kamisnya ada ibadah doa dan penyembahan juga jam yang sama, jam 5.30 atau setengah 6 sore tepat. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, mengulangi apa yang saya sampaikan pada hari Minggu, bagi saudara saya yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolektor, selaku yang biasa di gereja juga dipungut, selaku ya saudara bisa mengumpulkan atau nanti kalau sudah terkumpul bisa memberikan kepada bendahara atau yaitu Ibu Nimas untuk kolektor, selaku ini digunakan untuk kas gereja, biaya operasional gereja, selaku pekerjaan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Sedangkan untuk kas pembangunan bagi saudara juga yang tergerak hati, punya rezeki, selaku dan tergerak untuk pembangunan, kas pembangunan, selaku nanti bisa disampaikan kepada Ibu Kasmi. Ya, jadi ada dua bendahara, Ibu Nimas memegang kas gereja untuk kegiatan hari-hari selaku operasional, untuk kas pembangunan itu Ibu Kasmi. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tetap di hari-hari ini kita tetap merindukan firman Tuhan, merindukan ibadah selaku, dan sekaligus kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan kita bisa menggunakan masker selaku masker. Ya, jika kita keluar rumah atau kita kemana kita gunakan masker untuk menjaga diri kita juga menjaga diri orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat dan kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk perhatianmu, lawatanmu dalam setiap ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, disitulah Tuhan, Engkau berkehendak kepada kami. Engkau sedang menyatakan perhatian dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkatinya dan menjadi berkat buat kami
dan memberkati orang lain. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan tetap jaga lindungi. Keadaan apapun juga, Engkau tidak pernah membiarkan sidang jemaat-Mu yang juga ada biji mata daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk kelanjutan ibadah kami. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, apapun yang terjadi, yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kami yakin untuk ini adalah seizin Engkau untuk kami belajar mandiri dalam setiap ibadah-ibadah. Tidak tergantung oleh siapapun juga, tidak tergantung oleh gedung atau apa. Biarlah kita boleh melaksanakan ibadah ini Tuhan, bisa di mana dan kapan saja, terutama hati kita mengalami sentuhan daripada Engkau lewat firman-Mu Tuhan, dalam pengurapan daripada Engkau sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang sama-sama kami cintai. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati senantiasa, sekalipun dalam suasana pandemi semacam ini. Bagimu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Itu sebabnya memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, bahkan pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah, berikan hikmat, akal budi, kemampuan yang dari surga untuk bisa mengemban tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin pemerintahan atau negara di negara kami ini Tuhan. Terima kasih. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan daripada keributan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Tapi biar berkat-Mu tetap nyata dan tetap satukan kami dalam bingkai NKRI ini Tuhan. Terima kasih terutama memberikan keleluasaan untuk umat-Mu beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Ada yang mau lanjut dalam beraktivitas, mau beristirahat malam. Kami menyerahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami. Jauhkan dari segala kejahatan, kenajisan, dan bentuk apapun juga. Jauhkan juga dari virus corona ini Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh tetap bisa mengagungkan serta memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.